Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati, NIM 19482011069. Saya dari S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pemastian Mutu Sediaan Farmasi dengan judul Jaminan Mutu Kosmetik. Yang pertama, pengertian kosmetik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176-Menkes/Per/8 tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kulit, dan organ genital bagian luar atau gigi dan mukosa mulut untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Konsumen juga mengatur bahwa masyarakat berhak atas informasi yang benar, berhak atas informasi yang jelas, dan berhak atas informasi yang jujur dari pelaku usaha mengenai kosmetik yang diperdagangkan, misalnya izin edar kosmetik dari Bahan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia maupun bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut. Yang kedua, izin peraturan kosmetik. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175-Menkes/Per/8/2010 tentang izin produksi kosmetika. Yang pertama, izin kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi. Yang kedua, izin produksi industri kosmetika dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan A, dapat membuat semua jenis kosmetika. Golongan B, dapat membuat jenis dan sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana, izin berlaku 5 tahun. Untuk persyaratan industri kosmetika golongan A, yaitu memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi sebagian dengan produk yang akan dibuat, memproduksi semua bentuk dan jenis sediaan, memiliki fasilitas laboratorium wajib menetapkan CPKB. Sedangkan untuk persyaratan industri kosmetika golongan B, memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknik kefarmasian sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat. Dilarang memproduksi kosmetika sediaan bayi, mengandung bahan antiseptik dan anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya. Bentuk dan jenis sediaan kosmetika dengan teknologi sederhana menetapkan higienis, sanitasi, dan dokumentasi. Cara pembuatan kosmetika yang baik. Cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Penetapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menetapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Terlebih lagi, untuk mengatasi pasar bebas di era globalisasi, maka penetapan CPKB merupakan nilai tambahan bagi produk kosmetika Indonesia untuk bersaing dengan produksi jenis dari negara lain, baik dari pasar dalam negeri maupun internasional. Berikut ini ada 12 aspek-aspek dari CPKB. Yang pertama, sistem jaminan mutu. Sistem jaminan mutu harus dibangun dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan bersifat dasar produk-produknya dengan memperhatikan elemen-elemen penting yang ditetapkan dalam pedoman CPKB. Pelaksanaan dari sistem mutu ini untuk menjamin bahwa bila diperlukan, dilakukan pengambilan contoh dan pengujian terhadap bahan awal, produk antara dan produk jadi untuk menentukan lulus atau ditolak bahan atau produk tersebut yang didasarkan atas hasil uji dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai yang berkaitan dengan mutu. Yang kedua, personalia. Personalia yang ada di perusahaan harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta tersedia dalam jumlah yang cukup. Personalia yang bekerja harus dalam keadaan sehat dan mampu memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya, serta harus dilatih dan dievaluasi secara berkala. Selanjutnya yang ketiga, bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas harus dipilih pada lokasi yang sesuai, dirancang, dibangun, dan dipelihara sesuai kaidah. Bangunan hendaknya mendapat
penerangan yang efektif, dan mempunyai ventilasi yang sesuai untuk kegiatan dalam bangunan, serta ada upaya efektif yang harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan sekitar. Yang keempat, peralatan. Peralatan harus didesain dan ditetapkan sesuai dengan produk yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan kemacetan aliran proses produksi. Peralatan tidak boleh menimbulkan akibat yang merugikan terhadap produk yang akan dibuat, dan mudah dilakukan pembersihan serta pemeliharaan. Peralatan untuk menimbang, mengukur, menguji, dan mencatat harus dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Petunjuk cara penggunaan pembersihan, pemeliharaan hendaknya ditulis secara rinci dan jelas serta diletakkan pada tempat yang mudah dilihat. Yang kelima, sanitasi dan higienis. Sanitasi dan higienis hendaknya dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah. Pelaksanaan sanitasi dan higienis hendaknya mencakup personalia, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan serta bahan awal. Selanjutnya yang keenam, produksi. Semua kegiatan produksi dimulai dari pengadaan bahan awal sampai dihasilkannya produk jadi. Untuk itu semua bahan yang digunakan harus lulus uji sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Semua prosedur harus dilaksanakan sesuai prosedur tetap tertulis dan telah ditetapkan. Semua pengawasan selama proses yang diwajibkan harus dilaksanakan dan dicatat. Semua produk jadi harus dikarantina terlebih dulu. Setelah dinyatakan lulus uji oleh bagian pengawasan mutu, baru dimasukkan ke gudang produk jadi untuk didistribusikan. Yang ketujuh, pengawasan mutu. Hendaknya diciptakan sistem pengawasan mutu untuk menjamin bahwa produk yang dibuat dari bahan yang benar, mutu dan jumlah yang sesuai, serta kondisi pembuatan yang tetap sesuai prosedur tetap. Pengawasan mutu meliputi pengambilan contoh atau sampling, pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal, produk dalam proses, produk antara, produk buahan, dan produk jadi sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Program pemantauan lingkungan, tinjauan terhadap dokumentasi BED. Program pemantauan contoh pertinggal, pemantauan mutu produk di peredaran, penelitian stabilitas, dan penetapan spesifikasi bahan awal dan produk jadi. Untuk yang ke-8, dokumentasi. Sistem dokumentasi hendaknya meliputi riwayat setiap batch, mulai dari bahan awal sampai menjadi produk jadi. Sistem ini hendaknya merekam aktivitas yang dilakukan meliputi pemeliharaan, peralatan, penyimpanan, pengawasan mutu, distribusi, dan hal-hal spesifik lainnya yang terkait dengan CPKT. Yang ke-9, audit internal. Audit internal terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari aspek produksi dan pengendalian mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu. Pelaksanaan audit internal dapat diperluas sampai ke tingkat pemasok kontraktor bila perlu. Laporan harus dibuat pada saat selesainya tiap kegiatan audit internal dan dokumentasi dengan baik. Audit internal dapat dilakukan oleh pihak luar atau auditor personal atau tim internal yang dibentuk oleh manajemen. Yang ke-10, penyimpanan. Penyimpanan harus dapat menjamin setiap bahan atau produk yang disimpan tetap dalam kondisi yang baik. Untuk di area penyimpanan hendaknya dirancang sesuai kebutuhan atau sifat dari bahan cukup luas untuk memungkinkan penyimpanan yang memadai dari berbagai kategori bahan maupun produk. Yang ke-11, kontraproduksi dan pengujian. Pelaksanaan kontraproduksi dan pengujian hendaknya secara jelas dijabarkan, disepakati dan diawasi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau salah dalam penafsiran di kemudian hari yang dapat berakibat tidak memuaskannya mutu produk atau pekerjaannya. Hendaknya ada perjanjian tertulis antara pemberian kontrak dan penerima kontrak yang merugikan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta semua aspek kerja yang dikontrakkan. Untuk yang terakhir, yang ke-12, penanganan keluhan dan penarikan produk. Prosedur tertulis tentang penanganan keluhan harus tersedia dan ditentukan personalia yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan upaya mengatasi serta catatan dari setiap keluhan dan masuk. Pelaksanaan dan koordinasi penarikan kembali produk termasuk personalia lain dalam jumlah yang cukup, serta catatan dari setiap penarikan yang dilakukan.
Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.